Halo guys, ketemu lagi dengan gue Pajar ya. Sorry nih, baru sempat bikin konten lagi nih ya teman-teman, belum sempat. Jadi sesuai dengan komentar-komentar yang kemarin ya, ada permintaan untuk menjelaskan tentang single line diagram fire alarm sama pemadam kebakaran. Nah, nanti dalam video ini saya akan bahas tuntas semua sesuai permintaan dari subscriber ya teman-teman. Jadi tonton terus video saya sampai habis. Check it out. Sebelumnya gue mau refresh lagi ya teman-teman. Jadi dalam suatu sistem gedung ya, terutama di high rise building ya teman-teman. Jadi untuk sistemnya fire alarm sama pemadam kebakaran itu diwajibkan ada teman-teman. Memang untuk sistem ini nih sebenarnya investasi yang pengembaliannya tidak ada teman-teman, tapi ini disyaratkan oleh pemerintah karena untuk backup keamanan, untuk safety apabila terjadi kebakaran teman-teman. Jadi dalam sistem fire alarm ini ya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama sistem konvensional, yang kedua sistem full addressable, yang ketiga sistem semi addressable teman-teman, begitu. Nah nanti akan saya jelaskan di single line diagram, saya jelaskan step per step ya teman-teman. Jadi untuk sistemnya untuk semi addressable seperti apa, full addressable seperti apa, begitupun juga untuk pemadam kebakaran teman-teman. Nah pemadam kebakaran ini kan kalau untuk high rise di atas 20 lantai itu biasanya dibagi 2 zone teman-teman. Yang pertama zonnya low zone sama high zone, seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang low zone itu biasanya di-sekat dengan adanya PRV ya teman-teman, yaitu pressure reducing valve. Jadi pressure reducing valve ini gunanya untuk memperkecil tekanan sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi kan pompa kita ini kan kapasitasnya besar ya teman-teman, mulai dari 750 US GPM, ada juga sampai 1250 GPM. Tapi untuk kapasitas gedung-gedung kecil itu ada juga yang 500 GPM. Nah kalau misalkan ini saya bahas untuk high rise yang sekitar 24 lantai, itu kapasitasnya sekitar 1000 US GPM teman-teman. Nah kalau misalkan kita tidak ada zoning antara high zone sama low zone, nanti tekanan yang paling bawah itu yang area basement terutama ya teman-teman, sampai lantai 12 lah, itu akan sangat besar sekali. Nah nanti si sprinklernya pecahnya juga akan membahayakan orang. Jadi kalau udah di atas 4-6 bar itu si air itu seperti pisau teman-teman. Jadi kalau sprinklernya itu pecah dengan tekanan yang sangat tinggi, orang yang lewat pun itu akan bahaya, akan melukai gitu loh teman-teman. Seperti itu. Makanya ada penyekatan antara high zone dan low zone. Yang high zone karena si pompa ini kan disesuaikan sampai ke titik terujung ya teman-teman, tekanannya yaitu dengan sampai 4-6 bar di titik terujung. Nah makanya yang high zone ini tidak perlu ada PRV karena dia harus mencapai titik terujung sesuai standar pemerintah teman-teman. Makanya dibagilah antara high zone sama low zone. Kalau tidak dibagi seperti itu ya fungsinya akan tidak maksimal teman. Jadi seperti itu. Jadi nanti saya akan jelaskan semua ya di single line diagramnya. Yang kemarin komentar untuk permintaan penjelasan single line diagram, simak baik-baik ya teman-teman. Oke, kali ini gue bahas ini dulu ya teman-teman, single line diagram fire alarm. Nah ini seperti ini saya contohkan untuk gedung yang 24 lantai teman-teman. Jadi di sini adalah nih ada MCFA ya teman-teman. Ini ada 4 loop ya teman-teman. Jadi kalau di gambar sini ada untuk 2 tower ya Pak ya teman-teman ya.
Jadi tower A sama tower B. Nah, pada gambar single line diagram ini ada namanya annunciator. Ini namanya annunciator, teman-teman. Nah, ini adanya di ruang security atau di ruang FCC ataupun di resepsionis, teman-teman. Jadi si annunciator ini harus berada dalam pantauan orang 24 jam. Jadi jangan sampai ditempatkan di nggak ada orang ya, teman-teman. Nah, di sini ada main MCFA, ya kan? MCPFA ini main control panel fire alarm. Nah, di sini ada printer report slip. Nah, printer ini apabila ada kejadian, mau ada false alarm ataupun general alarm ataupun apalah yang terjadi dengan sistem pemadam kebakaran, dia akan report, teman-teman. Jadi di sini ini akan mereport semua tentang kejadian. Misalkan ada terjadi fire alarm, awalnya apakah deteksi asap ataupun ada di manual break gas, misalkan ada orang yang iseng dia mencahin itu jadi bunyi seperti itu, teman-teman. Jadi terekod semua. Nah, biasanya di sini juga ada yang namanya grafik monitor, teman-teman, tapi di sini kita hilangin ya, teman-teman, karena itu investasi yang kurang worth it, teman-teman. Jadi harganya pun mahal, 220 jutaan, teman-teman. Jadi tanpa itu pun dia udah nggak masalah sebenarnya. Jadi kita bisa value engineering dan menghemat begitu, teman-teman ya. Nah, kalau untuk tarikan dari MCFA ke ruang security annunciator, ini kabelnya ada dua ya, teman-teman. Yang satu untuk power nih FRC, yang satunya untuk data nih STP AWG 18 1 pair shielded twisted kabel begitu, teman-teman. Nah, dari sini MCFA pun udah menyiapkan modul, teman-teman, ke pressure span, ada yang ke LEAP, ada juga yang ke PUTR, ada juga yang ke AC lobby, line telepon ataupun ke tata suara. Jadi pas general alarm, tata suara ini bisa berbunyi, teman-teman. Misalkan ada general alarm, jadi nanti seluruh speaker itu berbunyi, misalkan awas ada api. Jadi seperti itu, ada peringatan, teman-teman, sirine atau apa seperti itu. Nah, ini sebenarnya si MCFA ini udah dilengkapi kapasitas baterai, teman-teman. Baterainya itu backupnya sampai 4 jam, memang dipersyaratkan oleh pemerintah, teman-teman. Ya, sekarang kita lanjut ke wiring instalasi ya, teman-teman. Nah, jadi kalau dalam sistem semi addressable ini ada yang namanya isolator modul. Ini, teman-teman, jadi ini ada dua ya, teman-teman. Jadi ini in masuk sama out. Jadi dari instalasi titik pertama sampai titik yang terakhir balik lagi ke MCFA. Jadi gini, MCFA ini mau semi addressable maupun full addressable itu sifatnya, fungsinya itu full addressable, teman-teman. MCFA-nya yang dibilang semi addressable itu adalah sistem instalasinya, loopingnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan full addressable itu dia si modul-modulnya ini nih, modul-modul yang ada di ruangan maupun di kamar itu dia ada modulnya. Jadi tidak ada namanya TBFA, ini ada modul lagi di TBFA. Kalau ini kan, kalau semi addressable kan yang dibaca ini modul-modul ini, teman-teman. Ada MM, ada CM gitu loh, teman-teman. Jadi misalkan kalau semi addressable kan dari tadi mulai keluar dari MCFA ada isolator modul nih. Ini kalau di electrical itu namanya sikring, teman-teman, pemutus kalau misalnya terjadi ada arus lebih atau gimana, jadi tidak merusak modul. Nah, dari isolator modul masuk dulu ke modul pertama. Nah, ini modul pertama, jadi ngeloop terus ke modul berikutnya sampai ke modul terakhir sesuai kapasitas, misalnya 125 ADES, ya udah seperti itu. Tapi jangan dipulin 125, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kan modul-modul. Jadi yang dihitung address-nya itu modul, teman-teman, kalau semi addressable. Nah, misalkan
modulnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah berarti ini 8 address teman-teman gitu. Nah kenapa dibilang semi? Ya semi itu karena dari modul ini untuk keinstalasi loopingnya hanya sampai maksimal nih untuk smoke itu 20 smoke teman-teman. Tapi kalau untuk ROR itu tak terhingga. Nah, semua vendor biasanya seperti itu teman-teman. Jadi dari modul nanti looping ke ROR pertama, ROR kedua sampai ke smoke pertama sampai ke 20 udah dia pakai end offline. Jadi yang dibaca ini modul, jadi zoning area mana gitu teman-teman. Jadi tidak smoke-nya tidak memiliki address teman-teman. Jadi hitungannya hanya modul seperti itu kalau semi addressable. Nah kalau full addressable dia di modulnya ini ada modul lagi. Di smoke detektornya ini ada modul lagi. Jadi yang terbaca detektor yang misalnya ada 12 atau 20 detektor di sini looping balik lagi ke sini. Nah, itu terbaca sampai ke 20 detektor. Misalkan ada di kamar sekian terbaca itu loh. Misalkan ada false alarm atau smoke-nya kotor atau gimana. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini terus ya kita sampai ke terakhir ini di lantai 11 gitu, teman-teman. Nanti lantai 12-nya satu loop lagi sampai ke lantai atas, balik lagi ngeloop lagi ke MCFA dengan dibatasin isolator modul seperti itu teman-teman. Jadi fungsi isolator modul ini sebagai sikring. Kalau misalkan ada konsleting atau apa dia yang rusak ini, jadi kita hanya ganti ini aja. Tapi kalau tidak ada ini modul-modul ini bisa rusak semua. Sedangkan modul-modul itu harganya mahal teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini ya teman-teman, udah jelas ya teman-teman. Nah ini untuk tarikan jack intercom yang ada di IHB ya, dia tarikan sendiri ya teman-teman, kabel ITC. Dia tidak ada looping, maksudnya berapa zone enggak. Ini jadi dia langsung aja sampai satu gedung teman-teman segini. Jadi tidak ada balik lagi. Jadi khusus untuk ITC sendiri seperti itu. Khusus untuk kabelnya jack intercom gitu. Biasanya kabelnya kabel ITC teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman ya. Ini sistem semi addressable. Nah, ada sendiri kita ada tarikan dari pressure response manual pakai on off di ruang MCFA. Kenapa? Apabila terjadi general alarm gagal, si pressure response ini bisa kita on off kan langsung manual di sini. Karena kan kebakaran, takutnya error atau gimana, MCFA tidak membackup, tidak bisa jalan, ya kita harus nyalain si pressure response. Karena pressure response ini kan untuk menahan asap yang masuk ke tangga. Jadi orang evakuasi lewat tangga itu tidak bercampur dengan asap teman-teman, gitu, ditahan seperti itu. Jadi ada manualnya di sini seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan kalau sistem konvensional itu per lantai teman-teman. Itu hanya untuk ruko-ruko biasanya teman-teman, yang hanya lantainya satu lantai atau dua lantai. Karena kalau misalkan pakai ini mungkin MCFA-nya lebih mahal. Kalau konvensional kan lebih murah seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk high res itu minimal ya semi addressable teman-teman. Semi addressable itu sistem instalasinya ya teman-teman. Bukan MCFA-nya. Kalau MCFA itu semua full addressable. Seperti itu teman-teman. Nah, ya seperti inilah teman-teman ya. Nah, jadi dari MCFA ada isolator modul, terus loop ke TBFA per lantai. Terus di loop pakai kabel STP AWG 18. Nah, nanti sesudah misalkan ada 100 modul, 100 address ya, kita misalkan sampai lantai 11 ya udah balik lagi langsung loop pertama, balik lagi ke MCFA seperti itu. Sama juga kalau misalkan full addressable juga begitu teman-teman. Cuman ini modul-modul ini yang kalau yang full addressable hanya untuk manual push button. Itu aja ini ya Pak teman-teman, mungkin udah jelas ya untuk sistem fire alarm seperti ini ya teman-teman. Ini untuk high crash, jadi udah oke ya teman-teman ya. Nah kita lanjut ke sistem pemadam kebakaran.
Nah, ini sistem pemadam kebakaran. Nah, kita lihat di ruang pompa ya. Nah, ruang pompa ini ada suctionnya si electric pump, ini ada diesel pump, mana joki pump. Nah, joki pump ini gunanya untuk mempertahankan tekanan ya. Jadi dia menstabilkan tekanan. Jadi kalau ada penyusutan atau pemuaian, dia yang bekerja teman-teman. Tapi kalau tidak ada kebocoran. Nah, kalau ada kebocoran, dia pasti tekanan kerjanya dia akan menurun. Nah, setelah menurun dia drop, dia akan langsung di backup oleh electric pump. Jadi ini sebenarnya ini anaknya, ini ibunya, ini bapaknya. Nah, kalau ibunya ini misalkan udah running ya, dia ada sprinkler yang pecah gitu loh. Setelah itu listrik padam, ini langsung backup diesel pump ini. Ya, backup. Ini ada tangki solarnya kapasitas 120 liter seperti itu. Nah, dari tangki hidran ini juga ada yang namanya overflow. Jadi kalau ada pengisian dari PDAM atau dari deep well ini kelebihan, sistem overflow-nya atau floating-nya ini rusak, dia akan langsung mengalir ke sini ke sampit, dari sampit dibuang keluar. Nah, ini ada juga drain. Drain ini untuk misalkan sewaktu-waktu nih hidran tank ini kita mau kuras nih, maintenance gitu loh. Nanti habis itu kita kuras, dibuang sama sampit gitu, seperti itu. Nah, ini juga ada yang namanya ini safety valve sama flow meter. Nah, ini safety valve RV nih. RV itu release valve. Ini nih safety valve sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada tekanan pompa yang diatur ini melebihi tekanannya si airnya ini ya kan, si safety valve ini akan secara otomatis membuang. Jadi valve ataupun sambungan di sini nggak bakalan pecah gitu loh teman-teman. Jadi secara sistem dia pengaman juga kalau misalkan ada terjadi si electric pump nyala ya kan, tapi valve di sini nggak ada yang bocor, misalkan si di sana itu hanya terjadi false alarm, ada yang matiin atau gimana si electric pump tuh tahu-tahu nyala gitu. Nah, ini kan pasti otomatis kalau misalkan valve tertutup semua ini nyala, otomatis tekanan akan berlebih teman-teman. Nah, ini tekanan berlebih ini sesuai settingan dia akan dibalikin lagi sama si safety valve ini. Kalau ini tidak berfungsi, fatal semua, ini valve sealnya semua pasti pada bocor teman-teman, seperti itu. Jadi ini nih sangat riskan nih, safety valve ini harus benar-benar dalam keadaan berfungsi teman-teman, karena ini penjaga di sini teman-teman. Karena gini, electric pumpnya ini nyala ini otomatis, tapi dia matinya itu manual teman-teman. Nggak bisa seperti joki. Kalau joki mati otomatis, nyala otomatis. Kalau ini diesel pump maupun electric pump, dia sampai sebelum ada yang matiin mah dia akan nyala terus. Makanya kalau misalkan sampai si GWT ini habis kosong, nah dia akan rusak, seal-sealnya semua jebol seperti itu. Makanya ini harus benar-benar diperhatikan ini, terutama engineering seperti itu teman-teman ya. Kalau flow meter ini mengatur aliran berapa yang dibuang ke FHT lagi, seperti itu. Nah, dari sini ini ada yang namanya VRV ini ya teman-teman. Ini yang VRV untuk close zone teman-teman ya kan. Jadi ini masuk 16 bar, keluar 12 bar gitu karena keluarnya. Jadi ini dikeluar kecil ya teman-teman. Masuknya dia 16 bar, tapi dikeluarinnya lebih kecil 12 bar karena untuk mengatur supaya si tekanan pipa ini tidak terlalu besar. Nah, ini kalau dilihat sampai dengan lantai 11 teman-teman, seperti ini. Ini low zone, yang ini high zone ke atas, seperti itu. Nah, tekanan kerja yang paling atas itu harus berada di tekanan 4 sampai 6 bar gitu teman-teman. Jangan nambah lebih itu, karena kalau udah melebihi itu tuh air itu udah sangat itu ya teman-teman, tajam ya, melukai orang gitu teman-teman, seperti ini. Nah, ini ada MCP ini hanya ada di sprinkler teman-teman. Dia jadi MCP itu main kontrol valve. Jadi misalkan ada aliran, dia akan bunyi keleneng seperti itu. Ngasih tahu sebenarnya ada aliran, bahwa aliran itu apakah ada bocor, apakah ada sprinkler pecah
atau apakah ada pengetesan itu teman-teman. Jadi ini adalah alarm sebenarnya seperti itu. Nah, kalau di perlantai untuk sprinkler ini ada yang namanya branch control valve. Nah, ini fungsinya untuk untuk maintenance ya teman-teman. Misalkan satu lantai ini saya mau ada perubahan sprinkler titiknya, otomatis kan si air ini harus dibuang dulu, kosongin, di repair, habis di repair dia baru diisi lagi, dibuka lagi seperti itu. Ini per lantai ini ada namanya branch control valve. Ini posisinya di sub teman-teman. Nah, ini yang terhubung ke flow switch sama temper switch. Kalau temper switch itu untuk buka valve, ada yang buka nggak nih valve ini gitu, nanti terindikasi di alarm. Kalau flow switch itu ada aliran, berarti misalkan ada aliran, misalkan sprinkler pecah, itu langsung ke alarm bunyi branch control valve lantai sekian ini ada aliran, ini apakah pecah, apakah apa gitu loh teman-teman. Itu ya teman-teman ya, ini tower A sama tower B seperti itu teman-teman ya. Jadi sistemnya si pemadam kebakaran ini ada dibagi 2 zone ya, low zone sama high zone. Yaitu sprinkler high zone low zone sendiri, hidran juga high zone low zone sendiri. Tekanan yang diizinkan itu dari pemerintah itu maksimal 6 bar, jadi antara 4 sampai 6 bar seperti itu. Nah, ini adalah kapasitas electric pump 1000 GPM, diesel pump 1000 GPM 187 meter, dan joki pump ini 15 GGN 207 meter. Harus 10% di atas diesel sama electric pump ini untuk total headnya si joki pump. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sistemnya pemadam kebakaran lebih simpel sih teman-teman ya, dibanding tadi fire alarm. Ya udah, mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian, jadi nambah ilmu ya teman-teman. Nah, ini ada ARV, ini air release valve. Jadi di atas itu sebenarnya ini namanya air vent valve otomatis. Jadi tekanan angin yang terjebak kavitasi itu dia buang secara otomatis. Itu ya teman-teman. Ini adanya di titik teratas gitu. Nah, mungkin itu aja untuk penjelasannya, semoga bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Itulah penjelasan dari saya teman-teman tentang sistem fire alarm sama pemadam kebakaran. Jadi semoga penjelasan ini kalian bisa paham, jadi bisa menambah ilmu buat kalian. Salam engineer teman-teman ya, check it out.